Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmati M. Soleman, mahasiswi semester 2 dari program studi Tadis Biologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer dan internet oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MN dengan tema manfaat Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang biologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kecerdasan buatan di masa kini seakan menjadi kata pasaran yang menjadi jaminan teknologi tinggi. Lihat saja pada iklan ragam produk teknologi, kata-kata seperti AI powered camera, AI assisted processor seringkali ada pada telepon genggam atau laptop masa kini. Hanya saja orang lebih familiar karena hal ini berhubungan pada teknologi informasi. Namun, bagaimana penerapan AI untuk memecahkan masalah biologi yang tidak melibatkan komputer? Ya, meskipun ekspresi biologi tidak melibatkan sistem komputasi yang benar-benar canggih, namun biologi menawarkan banyak sekali hasil eksperimen sebagai data yang menjadi makanan bagi AI. Proses big data pada bidang biologi menyebabkan kebutuhan akan analisis data tersebut menjadi meningkat dan melibatkan teknik komputasi lanjut dengan menggunakan kecerdasan buatan alias AI. Selanjutnya, penerapan AI ini juga melahirkan cabang ilmu baru bernama bioinformatika. Makanya sekarang ada juga para biologis yang hobinya main komputer seperti setel HPC atau High Performance Computing. Nah, kita masuk kepada pembahasan, yaitu pertama-tama kita perlu mengetahui itu sejarah dari Artificial Intelligence. Warren MC Kulok dan Walter Pitts menerbitkan kalkulus logis gagasan yang tetap ada dalam aktivitas pada tahun 1943 yang meletakkan fondasi untuk jaringan syaraf. Tahun 1950-an adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada tahun 1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark di University of Manchester atau UK, sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan catur yang ditulis oleh Dietrich Prince John McCarthy membuat istilah kecerdasan buatan pada konferensi pertama yang disediakan untuk pokok persoalan ini. Nah, yang kedua yaitu kita perlu mengetahui yaitu definisi. Definisi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah, yaitu kecerdasan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan menggunakannya. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain yaitu sistem pakar, games, logika Fuji, dan robotika. AI terbagi menjadi dua, yaitu AI konvensional, yang kedua yaitu kecerdasan komputasional atau CL, computational intelligence. Tujuan kecerdasan buatan atau Winston dan Prendergast yaitu untuk yang pertama membuat mesin menjadi lebih pintar, itu yaitu tujuan utama. Memahami apa itu kecerdasan, tujuan ilmiah. Yang terakhir yaitu membuat mesin lebih bermanfaat atau tujuan entrepreneurial. Yang ketiga yang perlu kita ketahui yaitu perbandingan AI atau pemrograman konvensional. Perbandingan AI dengan pemrograman konvensional yaitu dibedakan menjadi tiga, yaitu dimensi artificial intelligence dan pemrograman konvensional. Pengertian yaitu nanti kalian lihat yang telah saya tampilkan di gambar. Jenis-jenis AI yaitu computer vision, intelligent computer atau aided instruction. Yang ketiga yaitu game playing, dan terakhir yaitu soft computing. Perspektif pandangan AI yaitu terbagi dalam
terbagi ada 3, yaitu perspektif kecerdasan atau intelligence, perspektif bisnis, yang terakhir perspektif pemrograman atau programming. Perspektif pandangan AI yaitu perspektif penelitian research atau research tentang AI dimulai pada awal tahun 1960-an. Percobaan pertama dalam membuat program permainan atau game catur membuktikan teori dan general problem solving untuk tugas-tugas sederhana. Artificial intelligence adalah nama pada pakar dari studi area. Jenis AI dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu pertama sistem pakar atau expert system, yang kedua yaitu pengolahan bahasa alami natural language processing, yang ketiga yaitu pengenalan ucapan atau speech recognition, yang terakhir yaitu robotika dan sistem sensor. Baik, yang pertama yaitu DNA. Riset DNA tentu menjadi salah satu hal yang sangat terbantu dengan adanya AI dan bioinformatika. Salah satu yang paling terkenal ialah BLAST, kakas yang bermanfaat untuk mencari organisme berdasarkan DNA-nya dan juga melihat kemungkinan sekuens DNA yang dapat diterjemahkan menjadi kode protein. Selain itu, kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendukung riset terkait DNA antara lain anotasi. Apa itu anotasi DNA? Anotasi merupakan penerjemahan bagian DNA sehingga kita mampu memahami makna dari DNA tersebut. Apakah merupakan pembawa keturunan saja atau merupakan coding sequence yang berfungsi untuk pembuatan protein dalam suatu organisme. Yang kedua yaitu protein. Nah, ini yang paling baru dari riset terkait AI pada biologi. Google melalui DeepMind meluncurkan AlphaFold, algoritma kecerdasan buatan yang berfungsi untuk memprediksi struktur protein. Mengapa prediksi struktur protein menjadi penting dan membutuhkan bantuan AI sih? Sebagaimana diketahui sebelumnya, protein memiliki 4 macam struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Seperti yang akan saya tampilkan pada gambar di atas ini. Struktur kuaterner ini merupakan struktur yang paling sulit diperoleh, padahal informasi yang terkandung dalam struktur kuaterner ini merupakan informasi yang paling lengkap, karena dari struktur kita dapat menentukan fungsi dari protein tersebut. Tidak hanya itu, kerusakan struktur pada protein ini dapat menyebabkan degradasi atau perubahan fungsi dari protein spesifik ini. Tidak heran banyak pendekatan yang digunakan untuk menguat misteri dari struktur protein ini. Salah satunya pendekatan prediksi menggunakan kecerdasan buatan. Secara simpel, AlphaFold bekerja dengan menggunakan sekuens primer protein yang hanya terdiri dari untaian asam amino dan beberapa jenis masukan yang lainnya, sehingga nantinya akan didapat prediksi 3 dimensi struktur protein. Yang terakhir yaitu metabolisme. Perkembangan AI pada bidang metabolisme merupakan hasil berkembangnya keilmuan baru dalam biologi, yaitu biologi sintetik dan sistematis sistem biologi seperti namanya. Biologi sintetik merupakan cabang ilmu biologi yang fokus dalam merekayasa sistem metabolisme dalam makhluk hidup, termasuk rekayasa genetika dan rekayasa metabolisme. Jika biologi sintetik adalah cabang ilmu terkait perekayasaan makhluk hidup, sistem biologi merupakan cabang ilmu biologi yang melihat organisme sebagai satu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga pada era saat ini, kita mampu melihat satu gejala di dalam tubuh sebagai suatu reaksi sistematis yang semua komponen pada tubuh terurut mempengaruhinya. Berdasarkan data ini, kita mampu membuat model yang mensimulasikan apa yang terjadi pada organisme tersebut. Aspek biologi sintetik yang melibatkan perekayasaan inilah yang terbantu dengan adanya sistem biologi dan AI.
Kita mampu membuat ribuan skenario simulasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksperimen sesungguhnya, sehingga akan sangat meningkat biaya untuk riset eksperimental, dan yang paling penting kita tidak kelelahan saat nge-lab.